Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman. Hari ini kita akan memulai kuliah sosiologi keruangan spasial zoologi dengan model yang berbeda. Jadi seperti kita tahu, kemarin sudah kita sampaikan, ada beberapa hal yang akan kita kaji, kita bahas, mengkaitkan antara teori dengan praktek di lapangan. Jadi kalau kita lihat bahwa inti dari sosiologi adalah realitas bagaimana sosial berpengaruh dalam orientasi keruangan. Nah, termasuk di antaranya dengan teorinya Henry Lefebvre. Hari ini kita akan mencoba melihat, mendengar, dan menganalisis hasil penelitian dari kakak Anda, Mbak Septi Anggi Parawestri. Betul ya? Yeah. Yang pada tahun lalu melakukan penelitian tentang kawasan kumuh di daerah Pancuran dengan pendekatan teori Henry Lefebvre yang meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah praktek sosial, 2 ruang representasi, dan 3 representasi ruang. Nanti kita lihat bagaimana hasil dari Mbak Anggi, kemudian bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Silakan Mbak Anggi. Selamat siang teman-teman semua. Pada tahun lalu saya meneliti terkait ruang terbuka non hijau di kawasan kumuh Pancuran. Nah, penelitian saya ini berjudul Analisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Non-Hijau sebagai Representasi Ruang Sosial di Kawasan Kumuh dan Studi Wilayahnya di Pancuran. Nah, di sana sebenarnya pada awalnya itu saya menemukan latar belakang bahwa di Pancuran itu permasalahan peningkatan jumlah penduduknya tiap tahun itu semakin meningkat. Nah, di satu sisi dengan peningkatan penduduk itu maka kebutuhan ruang juga akan semakin meningkat. Nah, dari situlah saya coba untuk meneliti lebih dalam bagaimana suatu bentuk pemanfaatan ruang jika penduduk akan semakin bertambah. Nah, dari hal itu, Pancuran itu juga termasuk ke dalam kawasan kumuh yang dikeluarkan melalui SK Wali Kota nomor 650/440/2016. Nah, skala prioritas di kekumuhan Pancuran itu sendiri termasuk ke dalam kumuh ringan dengan skor yaitu 35 poin. Nah, namun pada tahun 2018 saat setelah 2 tahun SK dikeluarkan, itu dari Pancuran sendiri membangun sebuah ruang yang diandaikan dapat menangani untuk permasalahan ruang yang sempit tersebut. Nah, untuk rumusan masalah dari penelitian saya itu sendiri, tadi bagaimana bentuk pemanfaatan ruang terbuka non-hijau yang telah dibangun di Pancuran. Nah, hasilnya itu saya menemukan bahwa di ruang terbuka non-hijau 0 point tersebut sebenarnya sudah dimanfaatkan, namun pemanfaatannya itu belum secara maksimal dikarenakan ini baru terpaut 1 tahun lebih sedikit ya hitungannya. Oke. Bentar Mbak Anggi, maaf saya potong ya. Biar sebenarnya apa sih yang menarik tadi lagi ada menarik dari bulan ini, karena kok tiba-tiba memilih ke Pancuran? Karena gini, kita tahu tadi ada SK Wali Kota tentang kawasan kumuh. Kemudian setiap penduduk akan berimplikasi pada kebutuhan akan ruang. Nah, apalagi di Pancuran ini dulunya dikenal dengan sebagai kawasan kumuh atau slum area. Nah, apa sih yang membuat Mbak Anggi tertarik untuk memfokuskan bagaimana transformasi ruang sosial di maksudnya pemetaan non hijau ini, terbuka non hijau di Pancuran? Kenapa ada tempat yang lain? Padahal di Salatiga itu ada tempat yang lain. Nah, ini yang mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Sebenarnya alasan saya untuk memilih di wilayah Pancuran itu yang pertama karena memang Pancuran termasuk wilayah kumuh, itu yang pertama. Yang kedua karena
warga dari Pancoran itu keterlibatan kolaborasi antara CSR-nya itu sangat bagus. Nah, sehingga tadinya yang mungkin disebut sebagai wilayah kumuh atau slum area atau wilayah yang berkonotasi negatif itu bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu, seperti itu, Pak. Lalu lanjut ke dari hasil yang saya temukan di sana. Nah, untuk itu sebelumnya gambaran dari kawasan kumuh itu sendiri dari penduduk yang tiap tahun meningkat itu data yang saya temukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memang terlihat dari tahun 2018 sampai pertengahan 2019 itu memang cenderung meningkat dengan luas wilayah yang di Pancoran itu hanya 10,26 hektar dan terdiri dari 18 RT. Nah, saya pikir 18 RT dalam satu cakupan wilayah RW itu sangat padat sekali gitu. Nah, dan kecenderungan di Pancoran itu juga dikarenakan kan dekat dengan pasar. Dan itu juga cenderung interaksinya dengan orang-orang yang ada di pasar itu kan membuat terkadang aspek-aspek negatif dari pasar yang sampah seperti itu kan ikut terbawa di daerah Pancoran, dan itu juga saya temukan di sana. Ternyata dari kehidupan pasar itu memang dilakukan oleh warga yang ada di Pancoran, seperti membuang sampah. Mereka tidak membuang sampah pada tempat sampah yang harusnya disediakan, tetapi mereka juga membuang sampah di aliran sungai yang membuat wilayah itu juga cenderung semakin kumuh. Seperti itu. Lalu dari adanya sebutan kawasan kumuh itu pada tahun 2018 awal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mereka berkolaborasi dengan Kotaku meninjau kawasan kumuh tersebut untuk bagaimana caranya agar kawasan kumuh tersebut itu tidak lagi dianggap sebagai kawasan kumuh, namun bisa menjadi sebutan atau konotasi yang lebih baik lah daripada kawasan kumuh, karena penduduknya juga disebut sebagai kawasan kumuh kan juga agak mungkin terganggu seperti itulah. Nah, dari hasil kolaborasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta Kotaku itu akhirnya memilih wilayah bagian itu Pereng, sebenarnya daerah Pereng air itu seluas 2 kali 1 meter. Ya, 2 kali 1. Itu dibuat sebagai ruang terbuka untuk sebenarnya sebagai tempat yang bisa digunakan untuk masyarakat berinteraksi atau ya istilahnya untuk bercengkrama seperti itu. Nah, di dalam pembangunan ruang terbuka non hijau itu akhirnya disepakati diberikan nama dengan nama Zero Point. Nah, untuk penelitian ini saya menjelaskan fenomena kawasan kumuh di ruang terbuka hijau dengan teorinya Henri Lefebvre. Nah, teori Henri Lefebvre ini itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah praktik spasial. Nah, praktik spasial ini sendiri sebenarnya lebih ke bagaimana sih ruang itu digunakan, apakah benar digunakan untuk berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain atau seperti apa. Nah,
untuk hasil yang sudah saya temukan itu sebenarnya ada fotonya ya, foto sebelum dan sesudah zero point itu dibangun. Nah, kalau untuk praktik spasialnya sendiri itu sebenarnya terdapat perubahan akibat dari penataan ruang yang sebelumnya sebuah pereng yang tidak begitu digunakan, dan sebenarnya faktanya itu malah digunakan untuk hal-hal yang cenderung tidak bermanfaat oleh orang-orang yang dulunya tinggal di situ. Namun sekarang ya cenderung pada setelah dibangun itu perubahannya cukup signifikan karena terdapat bangunan yang sekarang cukup menjadi hal yang menarik bagi banyak orang, cukup fenomenal juga, dan dikenal banyak masyarakat di Salatiga. Praktik spasialnya itu zero point dimanfaatkan selama dari tahun 2018 dibangun itu baru ada 2 kegiatan, yaitu waktu ada kunjungan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, lalu zero point digunakan sebagai tempat bersuah foto dari Bapak Ganjar bersama dengan staf-staf yang datang untuk meninjau kawasan tersebut. Nah, yang kedua itu digunakan pada saat Hari Kesetiakawanan Nasional yang masyarakat Pancoran gunakan untuk menyalakan kembang api sebagai tanda bahwa Hari Kesetiakawanan Nasional itu ada pada hari itu. Gitu. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan representasi ruang. Nah, representasi ruang ini sebenarnya di wilayah zero point bentuk karena ruangnya itu digunakan untuk berinteraksi antara satu orang dan dengan orang yang lain, maka dari teori ini disebut bahwa ruang zero point itu merupakan ruang sosial. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu ruang representasi. Nah, ruang representasi ini itu terkait dengan perubahan image yang tadinya Pancuran dikenal dengan kawasan kumuh, kawasan yang banyak premannya. Namun sekarang dari hasil penelitian saya hanya perubahan dan penataan ruang di zero point maupun di jalan di sekitar Pancuran, drainase dan lain-lain itu menghasilkan bahwa secara tidak langsung Pancuran menjadi area yang bersih, menarik bagi banyak orang, dan salah satunya juga menjadi daya tarik wisata juga. Lalu kawasan Pancuran juga menjadi wilayah yang tertata, berkualitas, dan aman bagi masyarakat. Gitu. Ada hal yang sudah Mbak Anggi? Sudah. Oke. Menarik, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Yang pertama sebenarnya apa sih yang menjadi minat dari Mbak Anggi sehingga mengkaji di Pancuran dalam teori Henry Lefebvre. Karena ini terkait fundamental sekali. Bagaimana sih mengapa kok memilih teori itu sebagai pijakan Anda untuk menganalisis fenomena perubahan kampung kumuh menjadi kampung tidak kumuh? Kalau ditanya alasan kenapa saya menggunakan teori dari Henry Lefebvre, karena dari yang saya sudah baca, kecocokan dari teori Henry Lefebvre untuk fenomena ini tuh sangat kuat, dan cenderung karena dari teorinya itu kan saya melihat paling awal itu dari ruang representasinya, karena itu melambangkan sebuah perubahan image dari suatu hal dari yang buruk menjadi lebih baik. Jadi gini, memang dalam konteks Henry Lefebvre ada istilah ruang sosial. Yang kita tahu bahwa ruang sosial adalah suatu produk sosial di mana tidak hanya aktivitas
fisik saja terkait dengan ruang, tapi juga aktivitas sosial. Nah, inilah sebenarnya mungkin menjadi pijakan buat kita atau teman-teman sosiologi ketika mengkaji sebuah permasalahan berdasarkan teori Henry Lefebvre. Ada 3 tentunya. Yang pertama adalah praktek spasial, kedua representasi ruang, dan ruang representasi. Nah, tentunya ketika ada fenomena zero point, ruang terbuka non hijau ini, apakah menurut Mbak Anggi prosesnya, kalau kita tahu produk-produk semacam itu hanya sekitar boom, terus hilang. Nah, sekarang menurut Mbak Anggi, apakah pemanfaatan zero point ini sampai sekarang menjadi berkelanjutan atau hanya event Pak Ganjar datang sini setelah itu bubar? Karena ini kalau kita melihat fenomena transformasi sosial ini dalam konteks kehidupan masyarakat di daerah kumuh, tentunya tidak hanya kita bisa melihat hanya perubahan fisik saja, tapi juga perubahan perilaku dari warganya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa perubahan perilaku ini akan berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang. Nah, sampai saat ini kira-kira Mbak Anggi melihat bagaimana pemanfaatan zero point yang ada di Kampung Pancuran? Untuk saat ini zero point memang masih hanya sebatas digunakan untuk berinteraksi di masyarakat yang ada di wilayah Pancuran. Untuk keberlanjutannya memang dari penduduk Pancuran sendiri itu belum ada. Tapi ada rencana untuk kedepannya ruang zero point akan digunakan sebagai wisata karena di bawah Pancuran itu tahun ini mulai dibangun gitu. Jadi untuk tahun ini memang kecenderungan masih hanya digunakan untuk interaksi masyarakat di Pancuran. Nah, jadi ketika zero point sebagai ruang terbuka non hijau yang menurut paling tidak dari aspek 3 teori ini, 3 teori dari 3 teori ya dari Lefebvre, yaitu 1 praktek spasial, kedua ruang representasi, dan representasi ruang. Kira-kira saya tanya lagi, menurut Mbak Anggi, efektifkah pemanfaatan istilahnya ruang terbuka non hijau sebagai sebuah simbol perubahan image dari masyarakat kumuh menjadi tidak kumuh? Karena begini, kita lihat memang program-program ini yang menarik adalah ketika di Pancuran ada peran-peran, kalau boleh dikatakan multi stakeholder partnership kuat di sini. Ada pabrik cat itu kemudian ada teman-teman dari Kotaku, Dinas Perkim, dari UKSW, dari Viskom pun ketika melakukan kemarin PLT di sana itu juga berkontribusi banyak dalam perubahan perilaku masyarakat di Pancuran. Akan tetapi ketika sebuah ruang terbuka non hijau yang disebut dengan zero point, yang tujuannya adalah merubah image publik terhadap kekumuhan Pancuran, jadi aktivitas sosial misalnya, kira-kira efektif enggak punya itu ruang itu merubah image dari orang luar yang menganggap Pancuran sebagai kampung kumuh menjadi yang tidak kumuh? Kalau dibicarakan terkait efektif atau tidaknya, sebenarnya cukup efektif Pak untuk merubah image dari yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh. Karena ada satu ikon yang dapat dikenal oleh masyarakat luas sebagai simbol yang sebenarnya di sana dulunya kumuh ya, tapi kok sekarang ada suatu simbol yang dapat merubah, sekarang ada itu. Jadi istilahnya seperti image-image yang buruk tadi itu tertimbun oleh suatu hal yang sudah dibuat dan menjadi menarik bagi orang lain. Memang ketika dalam 3 parameter dari Lefebvre ini semua mendukung seras dengan yang ada di Pancuran. Tapi begini, saya coba melihat dari yang pertama, praktek spasial. Praktek spasial pada dasarnya adalah perwujudan dari ruang sosial, di mana di situ menggambarkan proses-proses interaksi individu yang ada di dalam komunitas tersebut. Nah, kalau kita lihat ruang terbuka non hijau ini kan kita lihat dari 3 aspek. 1 aspek sosial, 2 aspek representasi ruang, dan 3 aspek ruang representasi. Oke lah, kalau kita bicara aspek ruang representasi, ruang terbuka non hijau ini yang disebut dengan zero point ini akan berdampak pada perubahan image atau persepsi publik terhadap kekumuhan kampung di Pancuran. Nah, sekarang kita mencoba melihat dalam
parameter yang lain, yaitu dalam parameter praktek spasial. Nah, tentunya kita agak meminggirkan, kita saat ini kena pandemi COVID yang memang tidak memungkinkan untuk aktivitas-aktivitas di luar. Nah, tapi kalau saya mencoba untuk bertanya lagi, kira-kira ketika itu digulirkan di sana, tentunya akan melibatkan banyak aktivitas. Kalau kita lihat misalnya, jangan sampai begini, ada L4. L4 itu tahu nggak Mbak Anggi? Lulagi. Artinya yang aktif itu adalah orang itu saja. Jadi bagaimana sebenarnya parameter satu ini, praktek spasial ini berkaitan erat dengan pemanfaatan ruang terbuka non hijau zero point untuk aktivitas-aktivitas masyarakat. Tentunya kita dengan menafikan saat ini ada pandemi COVID ya, karena pandemi kita nggak mungkin beraktivitas. Tapi ketika tahun 2019 itu mulai 2016, 18, 19 itu mulai digerakkan, karena terus terang ketika saya mengisi materi di Pemalang, ini saya gunakan sebagai contoh. Bagaimana multi stakeholder partnership ini merubah persepsi publik terhadap yang jelek terhadap Pancuran menjadi lebih baik. Nah, akan tetapi ketika kita bicara praktek spasial ini, menurut Mbak Anggi, bagaimanakah sebenarnya implementasi dari praktek spasial dalam konteks ruang terbuka non hijau zero point di Pancuran? Terkait implementasi ruang zero point dengan praktik spasial, dikarenakan zero point tadinya kan hanya digunakan untuk aktivitas bermain anak-anak, terus dari masyarakat. Nah, sebenarnya kan praktik spasial itu fungsi, apakah ruang itu berfungsi sebagaimana mestinya, gitu kan Pak? Nah, ruang terbuka, sejauh ini ruang terbuka kan cenderung digunakan untuk berinteraksi. Nah, maka implementasi dari ruang zero point cenderung ya telah terimplementasi dari adanya aktivitas-aktivitas yang ada di sana oleh masyarakat Pancuran itu sendiri. Berarti kira-kira yang manfaatnya Pak, teman-teman dari Pancuran atau di luar Pancuran? Kalau saat ini kita lihat ya, saat ini kita lihat memang yang memang lebih banyak teman-teman dari Pancuran. Karena kondisi yang demikian tidak bisa masuk. Nah, kan tapi menurut Mbak Anggi sendiri, bagaimana sih konsep pemanfaatan ruang itu, yang ruang terbuka non hijau ini sebagai sebuah ruang publik yang memang benar-benar ruang publik. Jadi tidak, sekarang lagi kita bicara di luar pandemi COVID, karena ketika COVID semua terbatas semua. Tapi kalau dalam konteks ini saya mencoba menggali penelitian Mbak Anggi, bagaimana sih sebenarnya model pemanfaatan yang baik membuat ruang terbuka non hijau ini sebagai sebuah ruang publik yang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kalau di Jogja dulu ada namanya Seni Sono. Seni Sono itu dulu di Cegah Malioboro itu untuk aktivitas-aktivitas non publik. Jadi siapapun bisa beraktivitas di sana, entah mahasiswa, pelajar, seniman. Nah, pada saat tahun 90-an Seni Sono itu direhab, muncullah gejolak mahasiswa sana. Karena ruang publik yang memang mengapresiasi mahasiswa, kemudian petani, kemudian tokoh masyarakat, kemudian dihilangkan. Ini contoh bagaimana sebuah ruang publik yang memang benar-benar berfungsi sebagai ruang publik untuk mengekspresikan orang-orang yang beraktivitas di sana. Nah, menurut Mbak Anggi, bagaimanakah ruang publik yang ada di ruang terbuka non hijau di Pancuran ini akan benar-benar berfungsi sebagai ruang publik, mengingat dia berada di tengah kampung kawasan Pancuran. Beda dengan Seni Sono tahun 60-an, 70-an itu pasti orang-orang tahu. Saya masih sempat melihat tahun 90 ketika kuliah di Gajah Mada, masih tahu aktivitas-aktivitas mahasiswa di sana. Nah, konsepnya seperti apa? Gambaran terkait konsep ya Pak. Konsep, kalau untuk konsep agar masyarakat juga bisa berinteraksi di ruang tersebut, sebenarnya memang seharusnya ada satu hal yang dapat penduduk Pancuran sendiri itu munculkan di ruang terbuka non hijau atau zero point itu. Nah, kalau untuk satu halnya ini bisa saja
penduduk Pancoran misal mengagendakan sebuah acara terlebih dahulu, sehingga dalam memunculkan acara itu kan membuat banyak masyarakat datang, sehingga dari datangnya masyarakat luar itu membuat masyarakat juga mengenal, oh ternyata di Pancoran seperti ini, seperti ini. Oleh karena itu kan akan timbul perbincangan dari masyarakat yang sudah datang ke luar atau orang-orang luar, sehingga orang-orang luar juga mempunyai daya tarik atau penasaran untuk berkunjung ke sana. Oke. Kita lanjut Mbak Anggi. Tadi kita sempat diskusi tentang praktek spasial atau spatial practice. Nah, dalam konsep ini, praktek spasial ini dapat dilihat bagaimana individu atau masyarakat memahami ruang mereka. Jadi masyarakat memahami ruang mereka. Ini adalah satu parameter atau substansi dari spatial practice atau praktek spasial. Ya, ingin saya tanyakan atau mungkin teman-teman dari sosiologi keruangan juga ingin tanyakan, ketahui adalah bagaimana sebenarnya masyarakat Pancuran memandang kawasan Pancuran sebagai ruang mereka untuk beraktivitas. Jadi tadi di pertama tadi bagaimana sih agar RT ruang terbuka non hijau yang di Pancoran itu bisa menjadi ruang publik yang benar-benar ruang publik seperti yang di Jogja dulu di sini sono. Tentunya ini akan melibatkan banyak pihak sehingga harus terbuka betul-betul, aksesnya terbuka, orang mudah masuk dengan berbagai macam aktivitas dan sapras yang mendukung itu. Nah, kemudian dalam konteks ini kita kaitkan sebenarnya kalau kita bicara praktek spasial ini tentunya melihat bagaimana sih pandangan individu, pandangan masyarakat, pandangan komunitas terhadap ruang di mana mereka itu berada. Nah, yang saya ingin ketahui atau mungkin teman ketahui bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat Pancoran sendiri terhadap ruang di mana mereka itu berada dalam dua aspek. Yang satu aspek sebelum dibentuknya zero point itu, kemudian setelah ada zero point persepsi mereka bagaimana dengan adanya zero point itu. Dari beberapa masyarakat yang pernah saya temui untuk penelitian ini, mereka memandang sebelum dibangunnya zero point itu kan dulu digunakan sebagai tempat beraktivitas yang berkonotasi negatif. Nah, mereka cenderung juga kok dibuat beraktivitas yang seperti itu sih. Nah, jadi mereka sebenarnya cenderung ya lebih baik dibangun yang sekarang atau dibangun zero point itu karena di satu sisi setelah dibangun zero point aktivitas-aktivitas yang berkonotasi negatif itu hilang, kemudian tempat juga menjadi lebih bersih. Terus yang ketiga juga ada ruang terbuka yang dapat digunakan masyarakat untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan juga dikarenakan di wilayah zero point itu sebenarnya juga dibangun ada mata air dan juga dibangun sebuah kamar mandi umum. Jadi mereka bisa memanfaatkan berbagai hal di ruang terbuka itu. Seperti itu. Oke, ini berarti kan ada dampak ya, dampak perubahan mindset, perubahan persepsi, perubahan pola pikir individu yang tentunya akan berdampak pula pada perubahan perilaku mereka terhadap ruang. Yang kemudian ini kalau kita lihat dalam mata kuliah Sosker kemarin, saya sampaikan 3 bagian besar, itu konsep-konsep dasar spasial sosiologi, kedua adalah dikotomi pembangunan wilayah, yang ketiga adalah interaksi antar ruang. Nah, tentunya ketika kita bicara masalah teori Henry ini tidak bisa hanya bicara satu aspek saja, tapi kita bisa melihat keterkaitan antara 3 bagian besar ini. Nah, menurut Mbak Anggi, kalau kita lihat hanya ini saja tentunya tidak aplikatif ya. Coba Mbak Anggi jelaskan ke teman-teman bagaimana relevansi sebenarnya antara teori Henry Liverpool ini, terutama dalam 3 hal ini, dengan perubahan paradigma pembangunan perkotaan yang kita kenal dengan namanya urban bias. Ada urban bias adalah perubahan pembangunan yang membedakan antara center dan periphery atau pusat dan pinggiran. Nah, terkait dengan ini, kalau kita tahu adalah slum area ini ada di pusat perkotaan, di belakang pasar misalnya. Akan tetapi
bagaimana sih kaitan antara teori ini dengan paradigma perubahan paradigma pembangunan perkotaan? Ini karena tiga itu terkait, tidak mungkin kita hanya membaca satu bagian saja. Keterkaitan antara tiga hal, praktik spasial, ruang representasi dan representasi ruang dengan pembangunan kota. Dalam aspek urban bias, kalau kita lihat urban bias adalah pembangunan yang bias terhadap tertentu, misalnya hanya mementingkan oleh satu dengan oleh yang lain, lebih fokus ke satu dan mengabaikan yang lain. Nah, kalau kita lihat yang namanya Pancuran ini adalah wilayah yang berada di pusat kota sebenarnya. Akan tetapi waktu itu kita tahu Pancuran adalah daerah yang sangat kumuh. Ini adalah sebuah fenomena menarik, di tengah kota tapi kumuh. Ada apa? Nah, oleh karena itu ada perubahan paradigma yang kita tahu bahwa pembangunan wilayah itu kan terintegrasi sekarang. Kita tidak hanya membangun center, menafikan periperi, atau membangun periperi, menafikan center, tapi juga membuat interlink antara center dan periperi. Nah, kalau kita lihat yang namanya slum area itu termasuk di area center, pusat kota, apalagi dia masuk CBD kalau kita lihat di area 1. Nah, bagaimana sih memahami teori Heinleber ini dengan perubahan paradigma pembangunan perkotaan atau pembangunan wilayah? Kalau untuk teorinya bergabung dengan paradigma pembangunan kota itu sebenarnya iya dulunya memang Pancoran di pusat kota tapi kumuh. Lalu dari adanya paradigma pembangunan kota kan masa ya di pusat kota kumuh seperti itu. Makanya dari adanya kekumuhan di pusat kota, bagaimana agar pusat kota Salatiga juga tidak disebut sebagai wilayah kumuh. Oleh karena itu kolaborasi antara CSR dan juga penduduk di wilayah Pancoran itu diwujudkan untuk pembangunan kota yang lebih baik. Berarti kayak ketemuan di kota ini tentunya kan berkaibat pada berbagai macam hal ya. Nah, kalau kita lihat mungkin kalau teman-teman di sosiologi kemarin mengikuti mata kuliah Sosker yang terakhir berhubungan dengan sistem aktivitas ini kan berdampak apa? Bahwa perubahan penggunaan ruang sangat terkait dengan perilaku. Perubahan penggunaan ruang terkait dengan bagaimana aktivitas-aktivitas aktor-aktor yang ada termasuk non-state aktor. Kalau kita lihat dalam proses pendirian perubahan fungsi ruang yang ada di Pancuran dengan memanfaatkan ruang terbuka non hijau 0 point sebagai aktivitas publik, ini tidak lepas dari peran-peran aktor-aktor yang ada. Sehingga perubahan paradigma inilah yang bisa kita lihat, kita kaitkan bagaimana paradigma pembangunan perkotaan ini dihubungkan dengan teori Henry Lefebvre. Jadi kalau kita lihat paradigma seperti ini, ada urban bias, kemudian ada pendekatan sistem kegiatan yang meliputi berbagai macam teori, termasuk di antaranya adalah bagaimana melibatkan peran serta aktor dalam tata kelola kota. Inilah yang nampak dari pemanfaatan ruang yang ada di Pancuran. Jadi itulah keterkaitan sebenarnya Mbak Anggi, kita membaca keterkaitan antara tiga parameter dari Henry Lefebvre ini dengan paradigma pembangunan perkotaan yang semula urban bias, kemudian ada pendekatan baru yang dikembangkan dengan nama pendekatan sistem kegiatan inilah yang melibatkan non-state aktor, termasuk munculnya aktor-aktor di luar negara. Ini menjadi pijakan penting bagaimana melibatkan tata kelola kota. Ini yang kemudian kita kenal teman-teman dengan istilah sustainable cities, bagaimana membangun kota yang berkelanjutan. Smart cities, kota yang cerdas adalah kota yang tata kelolanya melibatkan semua aktor, termasuk dalam transformasi ruang perkotaan. Ini. Kemudian ada lagi yang ingin saya sampaikan ke Mbak Anggi. Sebetulnya ketika kita melihat simbol-simbol yang ada di Pancuran sebagai kawasan kumuh yang sekarang sudah tidak kumuh lagi istilahnya, kira-kira bagaimana sih menurut Mbak Anggi program-program yang ada saat ini, apakah bisa terus sustain atau tidak? Apakah setelah ini selesai atau
peran-peran aktor non negara yang perlu diperkuat? Kalau untuk keberlanjutan dari adanya ruang terbuka non hijau khususnya di Pancoran, dikarenakan negara sudah melakukan kewajibannya ya Pak untuk memperindah atau dengan melakukan penataan ruang. Jangan takut gitu, apa? Itu sebenarnya juga kalau untuk keberlanjutan cenderung memang pihak dari masyarakat Pancorannya sendiri itu seharusnya bisa untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat ruang terbuka tersebut menjadi keberlanjutan. Misalnya bisa jadi dengan menggabungkan suatu acara dengan berbagai pihak, kan di sana juga terdapat beberapa ahli dalam hal pembuatan seperti karya tangan seperti itu Pak. Nah, bisa jadi dari adanya karya-karya kerajinan tersebut dipamerkan lah istilahnya, dibuat suatu acara pameran di ruang tersebut. Nah, itu kan bisa jadi membuat ruang terbuka non hijau itu secara tidak langsung menjadi keberlanjutan dengan adanya pemanfaatan itu. Oke, jadi boleh dikatakan kalau saya mencoba mengadop Mbak Anggi bahwa inti dari sustain tidaknya RTH non hijau zero point ini tergantung pada masyarakat itu sendiri. Oke ya. Karena apa? Kalau kita merujuk dari teorinya Henry Verber bahwa pemahaman masyarakat terhadap ruang di mana dia berada adalah menjadi kunci bagaimana proses-proses transformasi ruang itu berjalan sesuai dengan semestinya atau tidak. Ini yang menjadi perlu digarisbawahi bahwa ada 3 hal tadi, di mana intinya adalah bagaimana masyarakat memahami ruang di mana dia berada, sehingga proses transformasi ruangnya tentunya sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan perilaku sosial dari masyarakat itu yang tinggal di situ sendiri. Ini yang menjadi perhatian bahwa dalam konteks inilah maka sangat tergantung dari aktor utama adalah masyarakat, meskipun tidak dinafikan ada aktor-aktor yang lain terutama berhubungan dengan kebijakan politik suatu negara yang dalam ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Jadi kunci dari sini adalah kalau kita sambungkan dengan sistem kegiatan dalam pemerintahan, maka kuncinya adalah bagaimana sih peran masyarakat, peran aktor dan kebijakan negara. Dalam konteks ini adalah kebijakan politik negara. Ini yang menjadi kebijakan-kebijakan penting. Cukup, Mbak Anggi? Atau teori dari Henry Lefebvre yang terkait praktik spasial, ruang representasi dan representasi ruang memiliki kesimpulan bahwa memang secara praktik spasial tempat atau ruang terbuka non hijau zero point itu masih cenderung hanya digunakan untuk aktivitas masyarakat sekitar Pancoran, belum secara intens digunakan masyarakat luar atau global skala 3 seperti itu. Nah, untuk yang kedua, sebenarnya representasi ruang dari zero point itu dimanifestasikan dalam sebuah ruang yang dikonsepkan sebagai ruang sosial karena hasil dari interaksi masyarakat yang tadi dilakukan. Nah, untuk yang ketiga itu ruang representasi. Nah, ruang representasi ini dari adanya zero point itu memang dapat merubah image Pancoran yang tadinya wilayah kumuh sekarang menjadi wilayah yang lebih berkualitas dengan tata ruang yang lebih tertata. Nah, ada tambahan terkait dari ruang zero point itu memang dia sudah memenuhi 2 dari 3 fungsi ruang, yaitu ruang sosiokultural. Yang sosiokultural itu mesti dalam arti digunakan beraktivitas oleh masyarakat. Nah, yang kedua yaitu fungsi pelengkap atau sebagai perwujudan keindahan dari suatu tata kota. Seperti itu. Ada hal yang menarik nih, kalau kita lihat fungsi ruang ada 3. Yang pertama ruang sebagai fungsi sosial kultural, sebagai ruang pelengkap, dan 3 adalah sebagai fungsi pendukung. Nah, tadi Mbak Anggi mengatakan dari 3 fungsi ruang ini baru 2 yang terpenuhi. Nah, kenapa yang satu nggak terpenuhi? Sebenarnya untuk yang terakhir yaitu fungsi pendukung ya.
Nah, dikarenakan di wilayah 0 point itu aktivitasnya kita bisa tengok ke belakang kan hanya untuk aktivitas. Dia belum secara 100% itu berkelanjutan. Nah, jadi menurut saya fungsi pendukungnya itu belum kuat seperti itu, Pak. Nah, gini, oke, fungsi pendukung dalam sebuah wilayah kan macam-macam ya. Ada berbagai macam hal. Yang mungkin teman-teman ingin tahu adalah ketika ada 3 fungsi ruang, sosial, kultural, pelengkap, dan pendukung, kira-kira sebenarnya kawasan adalah fungsi wilayah yang punya fungsi khusus. Pancuran ini punya fungsi pendukung apa untuk usaha 3 itu? Sehingga kenapa sih Pancuran sebagai sebuah fungsi pendukung belum bisa berperan optimal? Dalam hal apa sih kok belum bisa optimal? Apakah dia punya fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi pendidikan, atau budaya? Silakan. Ini menarik karena dari 3 hal tadi hanya 2 yang terpenuhi, yang 1 belum. Lah kenapa belum terpenuhi? Nah, untuk di khususnya ruang terbuka non hijau 0 point itu sendiri, itu fungsi pendukungnya itu 2, ekonomi dan pariwisata. Nah, dikarenakan hanya digunakan sebagai beraktivitas dan belum ada realisasi kegiatan ekonomi maupun pariwisata, maka ruang 0 point belum memenuhi untuk fungsi pendukungnya. Oke, berarti kalau kita tahu ada event foto-foto selfie itu kan berarti belum bisa dioptimalkan ya. Kalau kita orang pada foto-foto di 0 point RT ruang terbuka hijau itu boleh dikatakan musiman saja, sehingga perlu dilakukan. Kalau kita lihat di Pancuran itu ada potensi-potensi ekonomi lokal yang bisa diulik. Inilah yang menjadi kunci sebenarnya untuk membuat daya tarik Pancuran sebagai pendukung dalam aktivitas ekonomi. Karena kalau kita lihat pembangunan perkotaan, kita tidak bisa melihat hanya satu aspek saja, tapi berbagai dimensi, berbagai aspek. Termasuk mengulik potensi ekonomi sebagai pendukung pengembangan wilayah. Sehingga dalam pembangunan itu kita lihat ada namanya kutub pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah yang mungkin bisa didorong atau diungkit sebagai membuat ruang terbuka ini sebagai pusat sentra ekonomi tertentu, entah itu kerajinan tangan atau karak atau tumpang. Nah, ini yang menjadi menarik ketika ada event-event tertentu yang membranding lokasi tersebut dengan produk-produk lokal yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik pemanfaatan ruang terbuka ini sebagai ruang sosial. Karena kalau kita tidak menampakkan itu, tidak akan menarik ruang terbuka hijau ini sebagai sebuah ruang sosial. Gimana Mbak Anggi? Kalau untuk hal itu, sebenarnya memang fungsi pendukungnya itu seharusnya inilah yang menjadi rekomendasi atau saran untuk masyarakat Pancuran itu sendiri, khususnya mungkin petinggi-petingginya ya seperti Pak RW dan ada kan di sana juga ada kelompok yang memang khusus untuk membangun Pancuran. Nah, itu sebenarnya dapat dijadikan sebuah rekomendasi untuk keberlanjutan dari adanya 0 point agar ruang terbuka non hijaunya itu tidak hanya di terdaya tarik dari masyarakat luar Pancuran itu sebatas saat dibangun saja, tetapi mungkin makin ke sini jika diagendakan sebuah misalnya kegiatan yang dapat menarik wisata ya seperti yang dikatakan Pak Surya tadi, misalnya membranding kerajinan, terus budaya lokalnya, di Pancuran itu ada produksi karat, nah itu lalu ya mungkin itu sih Pak keberlanjutannya dalam hal ekonomi maupun pariwisata sebagai fungsi pendukung dari RTNH 0 point. Ada tambah lagi? Mungkin dari hasil penelitian cukup. Seperti itu. Terima kasih Mbak Anggi. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan di sini. Menarik sekali sebenarnya penelitian ini karena
tidak banyak mahasiswa sosiologi yang menggali, menganalisis isu-isu yang terkait dengan spasial sosiologi. Jarang sekali, sehingga harapan kami ketika nanti ada teman-teman yang melihat atau menganalisis ini akan tertarik untuk melihat atau mengambil tema tentang spasial sosiologi. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan bahwa ruang terbuka non hijau ini memang bentuk dari ruang sosial yang real. Akan tetapi akan dapat optimal apabila masyarakat sendiri memahami konsep ruang di mana dia berada. Yang kedua, kalau memang ini berkeinginan untuk dibuat ruang publik, tentunya aksesnya harus terbuka. Sehingga kalau analog dengan dulu di Jogja dari Mas Nisono, itu akan menjadi menarik ketika ruang terbuka Zero Point ini dijadikan sebuah ruang yang terbuka dengan diakses semua orang, dengan didukung oleh sapras ataupun kebebasan yang orang berekspresi di sana. Kalau saya lihat memang di teman-teman di Pancuran lebih kreatif, terutama masyarakatnya untuk melakukan inovasi-inovasi macam ini. Yang ketiga adalah saat kita melihat ada hal yang tidak optimal di sini, yaitu 3 fungsi ruang tadi, maka yang perlu diutamakan adalah bagaimana mengungkit potensi lokal sebagai faktor pendukung optimalisasi peran fungsi ruang terbuka hijau non di Zero Point. Ruang terbuka non hijau di Zero Point ini. Karena pada dasarnya fungsi ruang terbuka non hijau inilah untuk aktivitas-aktivitas sosial, sehingga diharapkan akan ada interaksi antar warga yang ujungnya akan merubah pola pikir masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kawasan Pancuran. Sekali lagi, kalau kita bicara ruang sosial, kita tidak hanya bicara masalah fisik, tapi bicara tentang perilaku sosial dan pemahaman marga terhadap ruang di mana dia berada. Sekian, terima kasih teman-teman. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Terima kasih, selamat sore.